Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman seperjuangan pendidik di SMK Negeri 5 Kabupaten Tangerang yang selalu saya banggakan, saya hormatin, dan yang saya taklimi. Mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diberikan kelancaran selama melaksanakan tugas sebagai pendidik di SMK Negeri 5 Kabupaten Tangerang. Hari ini kita berjumpa lagi dalam seri video tutorial yang dipersembahkan oleh tim akademik dan kurikulum SMK Negeri 5 Kabupaten Tangerang. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi, atau lebih tepatnya kita akan belajar bersama-sama bagaimana cara mengelola rumah belajar atau kelas Maya Sabah Banten yang merupakan salah satu media yang digunakan selama pembelajaran jarak jauh atau PJJ di SMK Negeri 5 Kabupaten Tangerang. Kita langsung saja. Di sini di browser di laptop saya sudah saya siapkan halaman web SMK Negeri 5 Kabupaten Tangerang. Seperti biasa kita memilih menu untuk login di web e-learning Sabah Banten. Kita klik. Untuk masuk ke Sabah Banten sebenarnya tidak harus melalui web SMK 5. Bapak dan Ibu juga bisa langsung menuliskan URL di browser masing-masing. Tapi untuk mempermudah sudah disiapkan link menuju ke Sabah Banten di web SMK Negeri 5 Kabupaten Tangerang. Kemudian kita login dulu. Nah, ini anggap saja saya belum login. Ini keluar dulu. Nah, login menggunakan user ya dan password yang telah disediakan oleh tim akademik dan kurikulum. Bisa diakses di grup informasi akademik. Setelah sudah memasukkan user, ini user saya, ini kemudian passwordnya sudah saya ketik. Kita langsung masuk. Nah, setelah masuk, karena saya mengajar beberapa mata pelajaran, nah sekarang saya akan mengambil contoh untuk mengelola kelas atau memberikan referensi belajar atau sumber belajar di kelas yang pertama, yaitu kelas simulasi dan komunikasi digital untuk kelas 10 PH1. Alhamdulillah ini yang mengikuti sudah 26 siswa, artinya tinggal 10 siswa lagi yang belum bergabung. Nah, yang pertama untuk mengelola kelas, yang pertama kita lakukan adalah kita klik detail, bukan klik lihat kelas. Nah, menu klik lihat kelas ini belum akan tampil jika kita belum memberikan sumber belajar atau menambahkan modul. Jadi yang harus pertama kita lakukan adalah kita klik detail dulu. Setelah klik detail, kita akan menemukan tampilan seperti ini. Ada modul, soal ujian, siswa, penilaian, dan lain-lain. Kemudian di sini juga ada menu untuk mengganti gambar ilustrasi. Nah, kita langsung menuju ke menu pengelolaan modul. Kita klik modul. Setelah itu akan tampil. Nah, setelah tampil, kita sekarang coba menambahkan modul pada kegiatan belajar ke-1. Langsung saja kita klik tambah modul. Nah, setelah itu kita akan dihadapkan pada tampilan seperti ini. Pertama kita isi nama modulnya dulu. Nah, ini saran dari saya untuk memudahkan kita agar terarah memberikan modul. Saya sarankan agar kita menamai modul dengan kompetensi dasar mata pelajaran yang kita ampu masing-masing. Ya, sebagai contoh, di sini sudah saya siapkan. Karena saya mengajar simulasi dan komunikasi digital untuk jurusan perhotelan kelas 10, ini jurusan perhotelan, di sini sudah saya siapkan kompetensi dasarnya. Kompetensi dasar yang pertama adalah menerapkan logika dan algoritma komputer. Di sini saya copy, kemudian kita letakkan di kelas yang sedang kita kelola. Nama modulnya kita paste di sini. Nah, nama modul yang pertama berarti menerapkan logika dan algoritma komputer. Nah, durasi jamnya kita bisa menentukan sendiri. Nah, karena untuk mata pelajaran simulasi dan komunikasi digital ada 28 KD dan jam idealnya adalah 108 jam pelajaran, maka
ini dalam satu semester saya untuk satu KD misalkan mengalokasikan 2 jam pelajaran. Tapi pada dasarnya setiap anak nanti bisa mengakses kapanpun kelas yang sudah kita siapkan modulnya. Jadi ini hanya agar sistem nanti bisa membaca apa yang sudah kita siapkan. Kemudian kita berikan pengantar terlebih dahulu di kolom ini. Saya sudah menyiapkan, misalkan di sini saya sudah menyiapkan seperti ini. Saya copy dulu agar mudah ya. Sebenarnya Bapak dan Ibu juga bisa langsung masuk ke kelas ini dan sambil mengetik secara langsung, tapi biar kita mudah kita bisa mengetik terlebih dahulu. Kita paste di sini. Setelah itu, di sini sudah tertulis Assalamualaikum anak-anakku yang Bapak banggakan, semoga selalu dalam keadaan sehat dan seterusnya. Silakan tonton dan simak materi yang disajikan pada video di bawah ini agar kalian dapat memahami tujuan pembelajaran dari kompetensi dasar KD 3.1 atau kompetensi dasar yang pertama pada mata pelajaran simulasi dan komunikasi digital. Nah, berarti anak-anak pada modul ini instruksinya adalah melihat pemaparan materi dari video. Nah, videonya dari mana? Videonya silakan Bapak dan Ibu mau menyediakan sendiri boleh, mau dari sumber ketiga juga boleh. Ya, ini saya mengambil dari YouTube dari sumber ketiga. Ini sesuai dengan KD yang pertama. Saya copy linknya di sini. Setelah saya copy, saya kembali lagi ke kelas Maya. Kemudian saya klik logo video ya, seperti logo YouTube ini. Kita klik logo video. Nah, kita URL-nya ketik di sini. Nah, judulnya apa? Judulnya berarti bisa kita modul 1. Bisa, silakan. Deskripsi pemaparan materi itu disesuaikan saja oleh Bapak dan Ibu. Nah, setelah itu kita simpan. Nah, video yang dijadikan referensi oleh kita untuk disampaikan ke peserta didik ini sudah muncul di sini videonya. Ya. Nah, kalau kita ada redaksional penutup, bisa kita copy. Silakan untuk membuat pertanyaan pada forum jika menemukan hal-hal yang masih belum dimengerti dari video pemaparan di atas. Terima kasih. Nah, jadi nanti ini kita input lagi di sini. Ya, di sini kita sesuaikan agar tidak berantakan tampilannya seperti ini. Boleh. Ini di enter lagi juga boleh. Setelah sudah seperti ini, kita simpan. Ya, kita simpan. Nah, sekarang saya sudah memiliki satu modul, Pak. Ini videonya juga bisa langsung kita play di sini. Halo, dalam video kali ini saya ini video pemaparan tentang KD yang pertama, logika dan algoritma komputer untuk mata pelajaran simulasi dan komunikasi digital. Nah, misalkan Bapak dan Ibu satu modul ini berlaku untuk 1 minggu, silakan. Misalkan di minggu selanjutnya kita menambahkan modul lagi. Caranya sama seperti tadi, kita tulis judul sesuai KD, durasinya misalkan 2 jam. Nah, kalau Bapak dan Ibu mau menambahkan gambar bukan video juga boleh. Kita ulangi, kita tinggal pilih atau klik logo gambar seperti ini. Kita pilih file. Nah, ini yang jadi pertanyaan dari Bapak dan Ibu, ekstensi filenya apa harus JPEG, apa harus PNG? Apa saja selama itu ekstensi untuk gambar bisa dimasukkan Pak, Bu, ya. Tapi kalau tidak bisa ya kita tidak perlu memaksakan. JPEG dan PNG itu sudah standar gambar yang biasanya bisa di-input ke berbagai platform web ya. Setelah sudah ada, kita input, kita open saja. Ini hanya contoh. Setelah itu, seperti biasa, kita berikan pengantar, kemudian di sini ada gambar, misalkan kalau pelajaran produktif, ini komponen-komponen mesin, ada gambar komponen mesin di sini, kita input komponen mesin atau video atau link, ya, atau apapun. Kalau kita punya buku elektronik, PDF-nya juga bisa kita upload linknya dan lain sebagainya. Nah, setelah itu kita simpan sama seperti tadi, ya. Jadi begitulah cara menambahkan modul. Kebetulan kali ini saya memberikan contoh modul
dengan sumber referensi berupa video ya. Sekarang kita baru bisa mengecek kelas Bapak dan Ibu. Lihat kelas ya di sini. Nah, dilihat kelas ini sudah tampilannya nanti akan seperti ini. Ya, tampilannya nanti akan seperti ini. Jika Bapak dan Ibu mau atau ingin memberikan pengumuman, Bapak dan Ibu tinggal klik saja di sini. Silakan membuat pengumuman. Nanti pengumuman itu akan tampil di sini, tambahkan pengumuman. Akan tampil di halaman peserta didik yang mengikuti kelas Bapak dan Ibu. Nah, kalau ada film diskusi juga silakan nanti bisa ditanggapi di sini. Apa yang ingin didiskusikan, misalkan dari video pemaparan yang telah disampaikan dan seterusnya. Nah, jika ada yang ingin ditanyakan, silakan ditanyakan di forum diskusi ini. Jadi kira-kira seperti itu Bapak dan Ibu. Alurnya kurang lebih seperti itu. Tapi nanti kalau ada dari Bapak dan Ibu yang memiliki trik-trik atau treatment-treatment yang berbeda untuk semakin membuat kelas di Sabah Banten ini semakin hidup, juga boleh disampaikan di kolom komentar ya. Kita kembali lagi ke kelas atau ke dashboard seperti itu. Jadi sekarang kelas saya yang pertama, simulasi dan komunikasi digital, ini sudah memiliki modul sekarang ya. Nanti kalau kita ingin melihat perkembangan kelas kita seperti apa, sudah berapa anak yang membaca, nanti kita bisa ngecek di kelas yang tadi sudah kita buat, yang modulnya sudah kita buat. Namun untuk seluruh pendidik di SMK Negeri 5 Kabupaten Tangerang, kembali saya ingatkan seperti yang sudah disampaikan pada saat bimbingan teknis pembelajaran jarak jauh, bahwasanya Bapak dan Ibu mohon untuk tidak memberikan penugasan ya. Jadi nanti mohon dibedakan antara penugasan dan penambahan modul ya. Kalau modul, nah di sini jelas modul tadi kita menambahkan sumber belajar atau referensi untuk pembelajaran anak-anak. Tapi untuk tugas, mohon untuk tidak memberikan tugas, apalagi jika itu di luar jadwal tugas yang sudah dijadwalkan untuk Bapak dan Ibu ya. Ini seperti saya contohnya, kita lihat saja di lampiran SK. Nah, untuk saya misalkan saya cari Ade Romansa. Nah, ini nomor 92. Ade Romansa untuk simulasi dan komunikasi digital. Itu penugasan yang pertama itu adalah minggu ketiga bulan September. Jadi sebelum minggu ketiga bulan September ya saya tidak akan memberikan tugas, saya hanya akan memberikan referensi belajar atau sumber belajar. Penugasan kedua baru nanti di minggu keempat. Ya, saya ingatkan lagi ya Bapak dan Ibu. Jadi yang kita berikan hanya sumber belajar atau referensi belajar saja dulu. Kecuali Bapak dan Ibu memang sudah masuk ke minggu yang telah terjadwal untuk Bapak dan Ibu, itu boleh memberikan tugas. Jadi nanti anak-anak tidak ditemukan lagi ada anak-anak yang mengerjakan tugas untuk seluruh mata pelajaran dalam 1 minggu, kira-kira seperti itu, Bapak dan Ibu. Ya, demikian. Tutorial ini juga bisa dimanfaatkan oleh rekan-rekan saya, seluruh pendidik yang kebetulan mampir ke video ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf bila masih banyak kekurangan. Mudah-mudahan bisa dimaafkan. Terima kasih sudah menonton. Saya tutup. Sampai jumpa lagi di seri video tutorial berikutnya. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.